Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali kita menilai sesuatu berdasarkan siapa yang memilikinya atau siapa yang menciptanya. Sebuah kanvas mungkin tidak berarti apa-apa jika dibiarkan kosong. Namun ketika seorang pelukis terkenal melukis di atasnya, nilainya pun meningkat tajam. Begitu juga dengan hidup kita sebagai manusia. Nilai diri kita bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang menciptakan dan menebus kita. Kita bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan karya indah dari Sang Pencipta. Inilah yang perlu kita pahami saat kita merenungkan firman Tuhan. Kita telah ditebus bukan dengan harta benda duniawi yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 25 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Renungan malam hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa mahalnya harga yang dibayar untuk menebus hidup kita. Kita bukan sekedar manusia biasa yang hidup sementara di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang nilai hidupnya begitu tinggi di mata Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya memberi kita pengampunan dosa,
tetapi juga mengundang kita untuk hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, hidup kita harus mencerminkan kasih dan pengorbanan Kristus. Berapa harga sebuah kanvas? Tergantung siapa pelukisnya. Berapa harga sebuah tanda tangan? Tergantung siapa yang menandatanganinya. Berapa harga sebuah buku? Tergantung siapa penulisnya. Lalu, berapa harga seorang manusia? Tergantung siapa penciptanya. Di mata Tuhan, manusia punya nilai sangat tinggi. Ayat bacaan pada malam hari ini menggambarkan bahwa kita semua begitu berharga di mata Tuhan. Kita bukan ditebus dengan barang yang fana, harta kekayaan, atau benda-benda yang sifatnya sementara, tapi oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukti nyata bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua dilukis pada telapak tangannya dan tetap ada dalam ruang matanya. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, merancang masa depan penuh harapan dalam damai sejahtera bagi kita semua. Ini semua fakta bahwa kita bernilai sangat tinggi, sangat istimewa, dan sangat berharga di mata Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan oleh darah Kristus sendiri, bukan hanya ditebus, tetapi malah kita dibenarkan oleh darahnya, dan karenanya kita diselamatkan dari murka Allah. Dapat kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9 yang mengatakan, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Inilah harga manusia di mata penciptanya. Hanya orang yang tidak menghargai ciptaan Tuhanlah yang tega menghilangkan nyawa manusia. Karena kita semua telah dibayar dan telah lunas langsung dengan darah Kristus di atas kayu salib, kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dengan memahami hal ini, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita telah ditebus, oleh karena itu kita harus hidup kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan karya penebusan Kristus menjadi sia-sia karena kita memilih kembali ke dalam dosa. Hendaklah kita semua mengimani hidup sebagai manusia ciptaan baru yang tidak lagi tunduk pada perhambaan berbagai bentuk dosa. Jangan sampai karya penebusan Kristus yang agung menjadi sia-sia kepada diri kita. Ingatlah bahwa dengan menerima Kristus, kita semua telah mati bagi dosa, tetapi kini kita hidup bagi Allah dalam Kristus. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 12 mengatakan, "Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Inilah yang harus kita lakukan selanjutnya, menjaga agar jangan lagi dosa bisa berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini. Ketika kita dulu dikuasai dengki dan iri hati, kini kita bisa bebas karena kasih dan pengorbanannya.
Ketika kita dulu hidup dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kini kita hidup kudus. Ketika kita dulu hidup penuh amarah dan kebencian, kini kita menikmati hidup yang penuh kasih terhadap sesama. Ketika kita dulu hanya mementingkan diri sendiri, kini kita peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Ketika kita dulu mengandalkan manusia, kini kita tahu bahwa mengandalkan Tuhan adalah segalanya. Ini adalah gambaran metamorfosis dari seekor larva yang geli dan menjijikkan menjadi seperti kupu-kupu yang indah, gemulai, dan anggun. Tetaplah bersyukur bahwa apa yang telah dianugerahkan Tuhan itu sesungguhnya begitu indah. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darahnya yang mahal, tiada noda dan celah, Dia telah menebus kita semua. Karenanya, marilah kita hidup baru, meninggalkan semua cara hidup dan kebiasaan buruk kita yang lama, dan marilah kita meletakkan diri kita di atas mezbah Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita hidup sebagai ciptaan baru yang telah ditebus oleh darah Kristus. Hidup kita memiliki makna yang dalam dan kekudusan yang harus kita jaga. Jangan biarkan dosa menguasai tubuh kita, tetapi persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang besar melalui Yesus Kristus. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan kini kami adalah milik-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup kudus, meninggalkan cara hidup lama, dan terus memuliakan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Tolonglah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.